Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah takwi yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji, puja dan syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain daripada Allah adalah muslim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha raja di atas raja dan maha kuasa di atas penguasa, yang raja dan kuasa selain daripada Allah adalah budak dan lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini, malam ke-26 bulan Ramadan yang penuh amalan ibadah yang dilipat gandakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup, masih memberikan kita nikmat sehat, dan yang paling penting Allah berikan kepada kita nikmat di atas segala nikmat yang ada, yaitu nikmat istiqomah, nikmat iman dan Islam. Salah satu di antaranya yaitu apabila didengarkan muadzin berkata, hayya 'alas shalah, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir dalam diri apabila kita tidak segera menjawab panggilan itu. Para hadirin jamaah takwi yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, malam ke-26 di bulan yang penuh barakah ini, banyak sekali saudara-saudara kita sangat menginginkan mereka hadir bersama kita, tetapi bulan kemarin, sekarang lalu, bahkan kemarin ada saudara-saudara kita yang mana Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan dalam menjalankan tugas. Ada saudara-saudara kita yang Allah telah matikan dalam keadaan sehat. Ada saudara-saudara kita yang Allah telah matikan dalam keadaan sakit dan sehat. Sayangkah Allah kepada dia? Ya, Allah sangat menyayanginya, karena Allah ingin melakukan pertemuan lebih cepat dengannya. Karena tidak ada pertemuan yang paling indah selain pertemuan antara kekasih dengan yang punya kasih, yaitu pertemuan antara seorang hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak juga saudara-saudara kita yang mana pada malam hari ini mereka ingin sekali hadir bersama kita, tetapi mereka tidak bisa hadir lagi bersama kita karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat yang paling besar dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa lagi hadir bersama kita. Sayangkah Allah kepada dia? Dia sangat sayang Allah kepada dia. Bukankah malaikat Jibril datang mengabarkan berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menjamahkan umatnya? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatmu selama ini bertaubat kepada Allah, selama nyawanya masih ada di dalam tubuhnya, selama ruhnya masih ada di dalam jasadnya, ketika dia bertobat, maka pada itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. La yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa bagi orang yang mendoakannya, tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain daripada itu Allah akan mengampuninya. Maka untuk itu segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak juga saudara-saudara kita yang mana pada malam hari ini mereka mendengarkan panggilan muadzin berkata hayya 'alas shalah, tetapi mereka memang tidak sengaja tidak ingin hadir bersama kita. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa hadir bersama kita? Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat yang paling besar di dalam dirinya, yaitu nikmat istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man taraka shalah", barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara biha, maka dialah kafir yang senyata-nyatanya. Kalau sudah seperti itu, kalau Allah ala kami, Allah akan mengunci hatinya, sehingga segala hidayah tak akan mampu lagi masuk ke pendengarannya. Inilah yang disebut dengan musibah di atas musibah. Jangan kita pernah menyangka bahwa musibah itu hanya diturunkan kepada orang-orang yang hidupnya menderita, orang-orang yang hidupnya sakit, orang-orang yang tidak punya harta, tetapi boleh saja Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat, kepada orang-orang yang telah diberikan harta yang banyak, kepada orang-orang yang telah diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi, tetapi di dalam hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fatallahu ala qulubihim", orang seperti ini
Allah kunci hatinya, wa ala sam'ihi, mulailah telinganya disumbat, wa ala absarihi gishawa, dan mulailah matanya ditutup. Ketika telinga tersumbat, segala nasihat tidak akan mampu lagi masuk di pendengarannya. Ketika mata tertutup, segala apa yang dilihat tidak bisa dijadikan lagi pelajaran. Sehingga di qulubihim maradun, Allah mengingatkan bahwa di dalam diri manusia ada penyakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita introspeksi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah engkau tidak pernah memperhatikan di dalam diri? Apakah engkau tidak pernah memperhatikan merenungkan mulai puasa pertama sampai puasa sekarang? Keimanan kita apakah semakin bertambah atau semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kapan kita tidak pernah introspeksi diri, membiarkan terus itu mengalir terus menerus. Allah mengatakan fazadahumullahu marada. Allah akan tambah penyakit itu sehingga summun bukmun yunfaru. Kita punya mulut tidak mampu lagi berbicara sehingga kita disuruh bisu dalam mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita punya mata tak mampu lagi melihat sehingga kita disuruh buta dalam melihat segala apa yang baik. Kita punya telinga tak mampu lagi mendengar sehingga kita disebut tuli dalam mendengarkan segala nasihat. Sehingga Allah mengatakan la yaqil, mereka tidak dapat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat berpikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqil, mereka sudah tidak dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang bisa hadir pada malam hari ini di malam yang ke-26 di bulan yang sebentar lagi, rela tidak rela, suka tidak suka, pasti akan meninggalkan kita. Rasulullah SAW berkata, wa asyhadu lakum bil iman, saling bersaksilah kalian di antara orang-orang beriman. Wa baini wa bainakum, aku dan kalian, bahwa di tempat ini, di malam yang ke-22 ini, di bulan Ramadan ini, kita pernah berdiri bersama, kita pernah duduk bersama, kita pernah sujud bersama dan duduk bersama, dan insya Allah di hari persaksian nanti kita akan sama-sama bersaksi bahwa engkau dan kita semua adalah orang beriman yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan, Rasulullah SAW mengabarkan betapa beruntungnya orang-orang yang pergi sholat isya secara berjamaah. Rasulullah SAW berkata, man shalla isya fi jamaah, barang siapa yang pergi sholat isya secara berjamaah, entah itu di masjid, entah itu di musholla, entah itu di rumah, faka'annama qiyaman sulai, seakan-akan dia telah mendapatkan separuh malam. Bagaimana kira-kira andaikan kita disuruh atau ingin mendapatkan amanah separuh itu, kita disuruh bangun mulai jam 12 sampai subuh, tentu itu terasa berat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan cukup dengan sholat isya berjamaah, maka itu amalan separuh itu kita akan dapatkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat lain dikatakan bahwa seandainya orang mengetahui amalan sholat isya, maka mungkin dia akan merangkap datang ke masjid ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berkata, nasihat ini seakan-akan kita hendak mati besok. Andaikan besok terjadi, apa yang harus dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Harta yang banyak, siapkah kita menguji akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Jabatan yang tinggi, siapkah kita melobi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak mungkin, karena di kehidupan di akhirat nanti, yaitu nafsi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, Allah akan mempertanyakan tentang amal kebaikan kita walaupun sebesar biji zarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, amal buruk kebaikan kita, keburukan kita, pasti Allah juga akan mempertanyakan, karena Allah Subhanahu wa taala alaihi sallallahu bihaqil hakimin. Dan pada hari itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut yang selama ini mudah sekali mengatakan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, pada waktu itu akan dibuka. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasia kita, yaitu wa tukallimuna aydihim, kedua tangan kita akan dibuat bicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kedua kaki kita akan bersaksi apa yang dibicarakan tangan, apa yang disaksikan kaki, bimaka yaksibun, atas apa yang pernah kita berbuat di dunia ini. Andaikan Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang telah meninggal itu selalu berdoa kepada
dengan berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, awsana, kami sudah mendengar api neraka, wasabina, kami telah mendengarkan asap neraka, farjina, kembalikan kami ke dunia ya Allah walaupun sebentar. Allah mengatakan, andaikan aku kembalikan ke dunia, kamu mau apa? Allah mengatakan, kita pun mengatakan, orang mati itu mengatakan, fa'as-sadaqah, mereka ingin bersedekah. Dia tidak mengatakan, saya ingin sholat, saya ingin pergi umroh haji, tetapi dia mengatakan, saya ingin bersedekah. Andaikan pada bulan Ramadan ini harta kita yang banyak itu kita telah sedekahkan, berikan kepada orang-orang musafir, berikan kepada orang-orang yang telah untuk berbuka puasa, maka itulah yang kita akan dapatkan. Karena di hari kemudian tidak ada yang mencari selain bima kamu yang sibuk atas apa yang pernah kita perbuat selama dunia. Para hadirin jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup dan sehat. Mari kita pergunakan nikmat hidup dan sehat itu, apalagi di bulan yang penuh berkah ini yang sebentar lagi akan tinggalkan kita. Fastabiqul khairat, mari kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Para hadirin jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan renungan bersama, berapa yang telah dijanjikan oleh pimpinan kita, oleh bos kita, sehingga dengan mudahnya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena kita telah berjanji kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita sebelum kita dikeluarkan ke dunia ini. Tetapi kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amanah itu. Apa yang kita hidup di dunia? Yang pertama, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, jadi khalifah. Dan yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mulai dititipkan harta yang banyak, mulai dititipkan pangkat jabatan yang tinggi, kita mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dijanjikan oleh istri kita, sehingga dengan mudahnya kita mencarikan harta kepada istri kita tanpa kita peduli apakah harta yang telah didapat haram atau tidak. Kita mudah sekali bermanfaat rayuan istri kita, padahal rayuan istri kita akan hilang sebelum kita tua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang namanya kita manusia, besok atau lusa kita semua satu persatu akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan. Tidak ada sebab kecuali Dia berbuat ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji dan melihat siapa di antara kita yang paling banyak amalnya. Para hadirin jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup? Pertama, ya Allahu alladzina amanu, Allah ingin melihat siapa di antara hambanya yang sampai pada malam hari ini masih tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah masih memberikan kita hidup karena Allah ingin melihat siapa yang hidupnya dipersaksikan malaikat, siapa yang matinya dipersaksikan malaikat. Andaikan kita hidup di kalimat hidup harus mulia. Andaikan kita mati, qaulun syahidan, kita harus mati dalam persaksian para malaikat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penuh dengan barokah di bulan yang penuh barokah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.